Markus 2 ayat yang ke-5 sampai dengan 7 dia berkata, Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat pada saat itu mereka protes. Kenapa? Karena siapakah Yesus ini sampai-sampai dia bisa berani mengampuni dosa orang yang lumpuh ini, saudara-saudara? Siapakah dia? Para ahli Taurat itu, mereka sangat protes dengan hal ini. Mereka tidak setuju. Ya karena Yesus adalah Tuhan, makanya dia berkata bahwa, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang kedua, saudara-saudara, para murid menyembah Yesus. Matius 14 ayat 33 berkata, setelah Yesus berjalan di atas air, para murid berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah," dan mereka menyembahnya. Kita fokus kepada menyembahnya, bukan kepada anak Allah. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-28, Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku, hukurios, mau kaiho theos mau." Yesus tidak menegur Thomas, yang berarti dia menerima penyembahan itu. Yesus menerima penyembahan orang-orang yang menyembah dia, karena memang dia adalah Allah. Karena memang dia adalah Tuhan, dia tidak bisa menolak itu. Kecuali kalau dia hanya sebagai utusan, tentu dia berkata, "Jangan menyembah aku." Pantes misalkan dalam Al-Quran, ketika orang-orang Islam menyembah kepada Nabi Muhammad, ya dia menolak. "Aku ini hanya utusan." Tapi Yesus, dia berkata jelas, dia tidak menolak hal ini. Dia tidak menolak penyembahan orang-orang, tapi dia terima penyembahan itu. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus disebut sebagai Allah dalam perjanjian baru. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dia berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia." Perhatikan saudara-saudara, firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah Allah. Secara sederhana sebenarnya kita bisa memahami bahwa memang Allah itu secara pada mulanya dia memang sudah Allah. Jadi buat apa sekarang dia harus mengakui bahwa aku ini adalah Allah? Firman-Nya sendiri yang berkata demikian. Tanpa harus Yesus mengatakan bahwa aduh aku adalah Allah. Tapi firman-Nya sendiri yang mengatakan pada mulanya firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada kesatuan di dalamnya, saudara-saudara. Ada kesatuan di dalamnya. Jadi kalau Egy Sujana mengatakan bahwa mana ayatnya bahwa Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ini sangat aneh. Kenapa? Karena dia membawa presaposisinya untuk dimasukkan ke dalam Al-Quran.